Puskesmas Selasa dapat langkah 4, dapat yang langkah 4 dari Kalakarya. Langkah 4 dari karya itu adalah penilaian status gizi dan tumbuh kembang. Di buku ini karena ada penilaian gizi dan tumbuh kembang, kita ambil dari kasus MTBS. Bayi umur dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun. Untuk memantau pertumbuhan dan memeriksa gizi, kita memerlukan ada buku Bagan, formulir MTBS, dan ada buku KIH. Di buku Bagan itu di halaman 8, sedangkan kalau di formulir MTBS itu kita halaman lembar kedua, ya. Dan di buku KIH ada di halaman 67. Yang pertama kita lakukan adalah penilaian dulu, baru kita sampai pada klasifikasi dan pengobatan. Yang penilaian itu kita lihat dari yang pertama, penilaian itu kita lihat dari formulir MTBS itu, kita lihat dari memeriksa status gigi dan status pertumbuhan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke bawah. Jika anak berusia lebih dari 6 bulan, apakah berat badan anak kurang dari 4 kilo? Terus lihat dan raba adanya udema bilateral yang bersifat piting. Baru di situ nanti ada penentuan berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan. Di situ ada 6 kriteria. BB per PB atau tinggi badan kurang dari min 3 SD, BB per PB atau tinggi badan min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD, BB per PB TB min 2 SD sampai plus 1 SD, BB per PB atau tinggi badan lebih dari 1 SD sampai 2 SD, dan seterusnya. Nanti kita lihat di sini anak ditimbang dulu ya, ditimbang, diukur berat badannya, panjang badannya. Setelah kita isi, baru kita beralih ke bagan MTBS. Kita lihat ada di penilaian. Kalau misalnya umur 6 sampai 15 bulan ada salah satu tanda seperti misalnya ada udem atau skor BB per TB-nya kurang dari 3 SD, lila dari kurang 11,5 cm, ke bawah ada lagi, atau umur dari 6 bulan dengan salah satu tanda berlebih, maka kita akan masuk ke klasifikasi ke gizi buruk dan komplikasi. Ya, ini pada di bagan ya. Nah, setelah dari bagan, kalau udah dapat klasifikasi, kita baru beralih ke from MTBS, kita tulis klasifikasi gizi buruk dan komplikasi. Nanti kalau misalnya sudah dapat gizi buruk komplikasi warna merah, itu baru ada tindakan dan pengobatannya. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti kita lihat dari kolom bagan dulu. Masuk ke yang warna merah kah, atau warna kuning, atau warna hijau. Nanti setelah itu kita pindahkan ke formulir MTBS di klasifikasi. Untuk tindakan pengobatan juga gitu, sesuai dengan kolomnya ya. Kalau misalnya kolom merah, kalau yang merah misalnya gizi buruk dan komplikasi, tindakan pengobatannya harus sesuai. Di sini kita pindahkan ke tindakan pengobatan. Demikian juga di buku karya pada halaman 67 untuk berat badan pertumbuhan status gizinya itu, untuk berat badan dan panjang badan kita lihat dari jenis kelamin ya, umur anak, berat badan per TB. Nanti kita plotting ya. Ini untuk status gizi ya. Kemudian untuk memeriksa status pertumbuhan, ini di bagan ada halaman 9. Ya, kita akan menilai di situ yang pertama tinggi badannya. Di form MTBS itu untuk memeriksa pertumbuhan itu diperiksa ada atau tidak stunting. Ada pertanyaan di situ, pertanyaan adalah umur kurang dari 2 tahun, umur lebih atau sama dengan 2 tahun. Di situ tentukan panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Nanti di situ ada ke bawah ada lagi ya. Kemudian
Nanti setelah kita isi itu baru kita beralih lagi ke bagan. Kita lihat lagi seperti tadi penilaian. Nah, nanti di penilaian itu ada di mana? Apakah ada di kotak merah atau kotak hijau? Kalau nanti setelah sudah ada klasifikasi di bagan, kita pindahkan ke form MTBS. Nanti setelah dapat klasifikasinya, baru tindakan pengobatan kembali lagi kita ke bagan. Setelah dapat, kita isi lagi ke tindakan pengobatan. Plotting TBU-nya. Kemudian setelah itu baru kita ke buku KIA, kita plotting tinggi badan dan berat badannya sesuai umur dan jenis kelamin. Yang terakhir akan diperiksa lingkar kepala. Untuk pemeriksaan lingkar kepala itu nanti untuk sama seperti tadi, ada pertanyaan-pertanyaannya. Lingkar kepala per umur lebih dari plus 2 SD, lingkar kepala per umur min 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Dari situ kita beralih lagi ke bagan. Dari penilaian itu masuk ke mana klasifikasinya? Apakah yang warna merah, hijau? Setelah itu kalau sudah dapat klasifikasi, kita pindahkan lagi ke formulir MTBS. Nanti setelah dapat penilaian, tindakan pengobatan kita lihat lagi di bagan. Kalau yang warna merah berarti nanti tindakan pengobatannya yang warna merah juga kita pindahkan ke formulir MTBS. Cukup? Belum. Cara memeriksa lingkar kepala. Jelaskan. Iya ada di sini. Coba. Untuk makan. Nah, Yuk, dah. di sini saya akan menjelaskan kepada peserta cara mengukur lingkar lengan atas. Pertama, ibu ditanyakan apakah menggunakan tangan kanan atau kiri saat makan. Kalau misalkan menggunakan tangan kanan, tangan kiri yang digunakan. Karena tangan kiri yang digunakan, kenapa? Karena tangan yang tidak sering menggunakan aktivitas gitu ya, melakukan aktivitas, jadi tangan kiri. Nah, yang pertama tangannya diluruskan dulu, diluruskan ke bawah, lalu dimiringkan ke sini. Dihitung dari ujung ujung bahu sampai ke siku akhir di sini. Nanti ditemukan titik tengah di sini dilingkarin ke bagian belakang. Nanti ditarik di sini, nanti langsung dikaitkan di sini di tengah-tengahnya. Lalu dilihat status gizinya apakah ibunya kek atau tidak. Sepertinya nanti kalau misalkan yang kek itu ada garis warna merah. Kalau yang tidak kek itu normal, garisnya warna putih gitu ya. Terus setelah diukur tidak boleh tangannya mengepal gitu, jadi harus lurus. Pas waktu dilingkarin, garisnya nggak boleh tangannya nggak boleh miring, nggak boleh gini. Jadi harus lurus biar sesuai. Nah, itu untuk pengukuran lingkar lengan atas. Yang selanjutnya untuk mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala diukur dari menggunakan alat namanya Mifflin ya, Matlin itu dilingkarkan dari tengah sini ke belakang, melingkar sampai ke di sini ujung yang menonjol. Jadi artinya yang paling ujung kepalanya ya, di ujung, nanti melingkar sampai ke depan lagi. Jadi posisinya di tengah-tengah sini lingkar kepalanya berapa? Gitu. Itu untuk pengukuran lingkar kepala.